Oke, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang bilangan kuantum. Sebelumnya, berdasarkan teori atom Bohr, elektron dianggap hanya sebagai partikel. Nah, jadi elektron ini dia dianggap sebagai partikel. Akan tetapi, berdasarkan aturan mekanika kuantum, maka elektron dianggap sebagai partikel dan gelombang. Elektron dia dianggap sebagai partikel juga sebagai gelombang, sehingga dikenal dengan istilah dualisme partikel atau gelombang. Lalu dari suatu materi yang dikemukakan tadi oleh Broglie, yang dirumuskan sebagai lambda sama dengan H dibagi M dikali V. Kemudian berdasarkan mekanika kuantum pula dikenal prinsip ketidakpastian yang dikemukakan oleh Heisenberg, yakni tidak mungkin untuk menentukan secara tepat baik momentum dan posisi dari suatu elektron secara bersamaan, dengan yang dirumuskan yaitu delta X sama dengan X plus minus X. Ini yang merupakan teori ketidakpastian. Nah, karena hal tersebutlah muncul bilangan kuantum, yakni seperangkat alat yang mengizinkan keadaan energi dari atom atau molekul, sehingga dapat memprediksikan keberadaan elektron dalam suatu atom. Nah, apa saja sih bilangan kuantum ini? Nah, pertama yaitu N. N ini ia merupakan bilangan kuantum utama. Dia itu menjelaskan daerah atau level energi atau kulit terluar yang ditempati oleh elektron. Nah, di mana nilai N ini itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu bilangan kuantum yang selanjutnya yaitu L, yaitu bilangan kuantum angular. Nah, dia menunjukkan bentuk daerah yang ditempati oleh elektron, atau bisa juga menunjukkan subkulit atau bentuk spesifik dari orbital atom yang mungkin ditempati oleh elektron. Nah, di mana misalnya untuk kulit S, dia nilai kuantum angularnya dia 0, kulit P dia 1, lalu kulit D dia 2, lalu kulit F dia 3. Selanjutnya yaitu M, dimana yaitu dia merupakan kuantum magnetik. Nah, dia merupakan menunjukkan orbital spesifik dalam subkulit. Nah, bagaimana menentukannya? Misalnya dia subkulit, pertama kita subkulit S. S dia memiliki elektron 2 maksimal. Nah, maka magnetiknya dia hanya di sini yaitu 0. Lalu yang kedua yaitu P. P dia memiliki orbital maksimal 6 dan dia memiliki 3 kotak. Nah, M-nya di sini dia 0, di sini dia plus 1, di sini dia minus 1. Lalu D, di mana D dia memiliki maksimal 10, maka gambarnya dia 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini dia 0, di sini plus 1, di sini plus 2, di sini minus 1, di sini minus 2. Lalu F, di mana F dia memiliki maksimal 14, maka dia memiliki
tambahnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini dia 0, di sini dia plus 1, plus 2, di sini plus 3, di sini minus 1, minus 2, minus 3. Berikutnya yaitu S, dimana dia merupakan kuantum spin. Apa sih yang dimaksud dengan quantum spin ini? Dia mau menunjukkan perputaran elektron dan arah dari apa? Arah dari medan magnet. Nah, medan magnet ini yang dihasilkan dari perputaran itu, dimana S ini ada dua, yaitu pertama positif setengah, itu jika dia arah elektronnya dia ke atas. Lalu yang kedua yaitu S dengan minus setengah, atau dia panahnya ke bawah. Berikutnya, berdasarkan bilangan kuantum tadi yang sudah dijelaskan, kita bisa menentukan konfigurasi elektron dari suatu atom. Dalam menentukan konfigurasi elektron tersebut, haruslah mengikuti prinsip Aufbau. Di mana prinsip tersebut adalah: pertama, elektron yang diisi berdasarkan kenaikan nilai. Atau dia N plus 1. Lalu prinsip yang kedua yaitu untuk subkulit dengan nilai N tambah 1 yang sama, maka elektron diisi pertama dengan subkulit dengan N yang lebih rendah, diisi dengan N yang lebih rendah. Contohnya, misalnya ada 2S dengan 2P. Nah, maka 2S ini dia pertama diisi, lalu 2P, kemudian 4S, terus 3D. Jadi yang diisi adalah 3D terlebih dahulu. Lalu misalnya kita ambil contoh, misalnya atom Cu. Bagaimana konfigurasi menurut Aufbau-nya? Di mana Cu ini dia memiliki nomor atom 29 Cu. Maka konfigurasinya dia menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D10. Nah, dari sini bisa kita tahu bahwa N-nya sama dengan 4, yaitu dia kulit paling keluarnya di sini yang dia paling besar adalah 4. Lalu berarti yang selanjutnya adalah L. L-nya dia 0 karena kulit yang terluarnya dia adalah S. Lalu berikutnya ialah M. Nah, di mana dia S, dia memiliki maksimal 2, berarti dia hanya memiliki satu kotak, di mana dia hanya satu posisi, yaitu di sini 0. Nah, untuk menentukan M ini tadi sudah dijelaskan. Lalu CS ini karena dia panahnya ke atas, maka dia positif setengah. Nah, ini begitu contoh konfigurasi dari Cu dan bilangan kuantumnya. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa di sini 4S1, di sini 3D10. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah aturan setengah penuh maupun penuh, di mana suatu kulit dia harus stabil. Apa sih syarat stabil itu? Yang tadi sudah disebutkan bahwa dia harus terisi setengah penuh dan penuh. Nah, tadi karena sudah dijelaskan itu 4S1, 3D10. Seharusnya
Dia itu kan awalnya 4s2 3d9. Nah, karena D ini dia tidak stabil, dia harus terisi penuh maupun setengah penuh. Nah, agar dia penuh berarti dia kan harus 10 nih, dia maksimal 10. Nah, bagaimana biar 10? Maka elektron dari kulit es dia mengalami eksitasi elektron atau perpindahan elektron yang membuat dia 4s1 lalu 3d10 agar dia menjadi stabil. Nah, oke. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terus semangat untuk mempelajari materi-materi selanjutnya.